Bab 695. Seperti yang dikatakan oleh Rubah Hitam, organisasi Bintang Utara ada berbagai macam orang. Tidak semua orang memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Ada yang berperan sebagai mata-mata, ada yang berperan sebagai penghubung, ada yang bertanggung jawab pada tahap awal, ada yang bertanggung jawab pada pelaksanaan misi. Tidak lama kemudian, di bawah ancaman Harvey, Marvin yang tertangkap itu terpaksa memberitahu beberapa informasi. Harvey mendapatkan informasi bahwa Datura juga berada di kota ini. Pak, wewenang terbesarku adalah menghubunginya. Dia nggak akan menemuiku, aku hanya perantara. Tolong ampuni aku. Harvey dan Chandra saling menatap dan Chandra langsung mengerti maksudnya. Selama orang itu berada di kota ini, mereka dapat melacaknya melalui telepon. Dengan begitu, menangkapnya bukanlah hal yang sulit. Chandra segera menyiapkan peralatan. Untuk berjaga-jaga dan takut Marvin tiba-tiba menyerang balik, Harvey mengambil jarum suntik dan mendekatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Turuti perkataanku. Kalau kamu berani melapor, aku akan membuat hidupmu sengsara. Selain itu, anakmu yang belum genap sebulan itu akan dikubur bersamamu. Pak, aku mengerti. Usahakan untuk memperpanjang waktu panggilan ini. Kalau di bawah 1 menit, nyawamu akan melayang. Baik, Pak. Keuntungan terbesar dalam menghadapi orang-orang sepertinya adalah mereka tidak keras kepala seperti tentara bayaran, mereka sangat pandai menjilat dan mudah berubah pihak. Ketika semua persiapan selesai dan peralatan terhubung, Marvin pun menelepon orang itu. Menurut Marvin, nomor orang itu sering berubah. Satu nomor paling lama hanya bertahan 10 hari hingga setengah bulan. Kebetulan dia baru menghubungi orang itu beberapa hari yang lalu. Tut, panggilan terhubung. Saat ini, detak jantung Chandra berdetak sangat cepat karena tegang. Setelah pencarian begitu lama akhirnya ada petunjuk sedikit. Segera mereka bisa mendengar suara orang itu. Orang itu sangat waspada, sedikit kesalahan akan menimbulkan kecurigaan. Alex yang biasanya santai, saat ini juga tegang dan menahan napas. Setelah 3 kali berdering, Marvin menutup teleponnya. Harvey langsung menempelkan pistol di kepala Marvin dan berkata dengan sangat marah, "Mau mati?" "Pak, jangan khawatir, ini kode rahasia antara kami." Dia hanya akan menjawab setelah ditelepon 3 kali. Setiap kali meneleponnya selalu seperti ini. Memang benar, setelah 3 kali menelepon, akhirnya orang itu menjawab panggilannya. Seperti yang dikatakan oleh Rubah Hitam, orang itu menggunakan alat pengubah suara, jadi sulit untuk mengetahui gendernya. "Halo, bos," Rubah Hitam tiba-tiba menghubungiku. Suara Marvin terdengar begitu mendesak. "Oh, dia mencarimu untuk apa?" Orang itu berbicara dengan tenang. Orang seperti ini justru yang paling menakutkan. Dia bilang ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan langsung denganmu. Apa bos punya waktu? Apa dia pantas? Cari alasan untuk menolaknya. Mendengar orang itu akan menutup telepon, Harvey langsung memberi tekanan pada Marvin. Sekujur tubuh Marvin langsung gemetar dan dia bergegas menambahkan, "Bos, sepertinya Rubah Hitam ada hal penting yang ingin dia sampaikan padamu. Dia bilang ingin mendiskusikan sebuah rencana denganmu. Besok dia pasti bisa menyelesaikan misinya." Marvin hanya bertanggung jawab untuk menghubungi, jadi dia tidak tahu apa sebenarnya misi itu. Orang itu merenung sejenak setelah mendengar ucapan Marvin dan berkata, "Baiklah, suruh dia menghubungiku." "Oke. Sekarang kasino lagi sibuk dan aku nggak tahu Rubah Hitam di mana. Setelah menemukannya aku akan segera memintanya menghubungimu." Orang itu langsung memutuskan panggilan. Seluruh tubuh Marvin dipenuhi keringat. "Pak, segini cukup?" tanyanya dengan ragu-ragu. Harvey tidak memedulikannya, menoleh ke Chandra dan bertanya, "Bagaimana? Sudah ditemukan, alamatnya di Jalan Marina, Villa Renvia di sebelah barat kota. Segera ke sana. Ingat jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang itu." Harvey menoleh ke Rubah Hitam dan berkata, 3 menit lagi, kamu harus menghubunginya dan mengulur waktu. Alex sudah siap untuk berangkat,
helikopter sudah siap. Kira-kira dalam 5 menit bisa tiba sampai Jalan Marina. Bab 696. Harvey mengangkat jarinya dan berkata, berangkat. Tetaplah terhubung setiap saat. Mengerti. Alex pergi bersama para pengawal. Saat ini, Harvey tetap tenang, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Setelah beberapa kali bertarung dengan orang itu, Harvey menyadari bahwa orang itu sangat teliti. Jika ingin menang, dia harus memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Chandra, periksa dengan teliti tempat tinggalnya, periksa apakah ada masalah. Baik, Tuan Harvey. Jari-jari Chandra dengan cepat mengetik di keyboard. Segera, dia menemukan lokasi yang spesifik. Setelah diperbesar, dapat terlihat dengan jelas bahwa posisinya di sebuah villa di tepi pantai dengan pemandangan yang indah di sekitarnya. Tuan Harvey, sudah ditemukan, villa ini. Suruh orang selidiki pemilik villa itu. Baik, Harvey menggerakkan mouse dengan hati-hati, mengamati bangunan villa itu. Di belakang ada hutan dan di depan ada laut. Hati-hati jangan sampai dia melarikan diri. Baik, aku akan segera memberitahu Alex. Harvey meraba cincin pernikahannya. Kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap orang itu, jadi dia sama sekali tidak boleh melewatkannya. Selama masalah besar ini teratasi, Selena dan Harvey akan aman. Pertempuran ini hanya boleh menang, tidak boleh kalah. 3 menit kemudian, Alex sudah hampir sampai di villa tersebut. Harvey memberikan tatapan pada rubah hitam dan berkata, giliranmu sekarang. Ingat jangan bicara yang nggak penting. Seperti sebelumnya, orang itu baru mengangkat setelah 3 kali panggilan, halo. Bos, ini aku, ujar rubah hitam dengan suara yang rendah seperti biasanya. Chandra terus memperhatikan layar komputer, memastikan posisi lawan tidak berubah, tetap berada di tempat semula. Selain itu, orang itu sepertinya sedang berdiri di dekat balkon karena samar-samar terdengar suara ombak dan helikopter. Posisi Alex berada di atas villa tersebut dan bersiap-siap mendarat ke bawah. Sementara rubah hitam bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian orang itu dan mengulur waktu. Besok adalah pesta ulang tahun Leo, pasti akan sangat meriah. Aku ingin memanfaatkan pesta ini untuk melaksanakan misi itu. Rencanamu, secara spesifik, orang itu sama sekali tidak omong kosong. Begini, aku mendapatkan peta kediaman keluarga Irwin, jadi aku akan. Semua perkataan rubah hitam ini mengikuti apa yang diberitahu oleh Harvey sebelumnya. Di ujung ponsel itu terdengar suara menggeser pintu. Berarti orang itu sudah keluar ke balkon, tetapi tidak tahu apakah dia sedang melihat helikopter di langit. Berapa persen kamu yakin rencana ini berhasil? 80%. Harvey sudah mati, jadi nggak ada yang bisa melindunginya lagi. Selama aku bisa menyusup masuk, dia. Sebelum ucapannya selesai, terdengar suara gaduh dari ujung ponsel dan ada yang berteriak, ada penyusup. Seketika itu juga panggilan terputus. Jantung Harvey menegang. Pertempuran yang sebenarnya dimulai. Tuan Harvey jangan khawatir, kita bisa melihat apa yang terjadi di sana secara langsung melalui perangkat yang ada di kepala Alex. Gambaran di layar komputer diperbesar, awalnya hanya terlihat layar yang berguncang dan terdengar suara deru angin. Kemudian, Alex mendarat dengan selamat. Tim mereka semua adalah pasukan elit. Reaksi orang itu juga cepat. Dia segera mengambil tindakan defensif. Chandra terus memberi instruksi, ke posisi balkon di sebelah barat. Cepat, mengerti. Situasi malam ini adalah kebalikan dari malam ketika Selena diserang. Mereka datang secara tiba-tiba dan menyerang sarang musuh. Pada saat bersamaan, beberapa mobil sudah dalam perjalanan untuk memperkuat kekuatan. Terlihat jelas bahwa hari ini mereka akan menggeledah semuanya. Harvey tidak bisa duduk diam, aku juga akan ke sana. Kalian awasi 2 orang ini. Tuan Harvey, harap hati-hati. Rencana malam ini nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku ingin menangkapnya dengan tanganku sendiri. Harvey pergi dengan sangat cepat, seakan dia menghilang ke dalam kegelapan. Bab 697.
Harvey bergegas ke sana. Meskipun sudah larut malam, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Dia sangat bersemangat karena tahu setelah menangkap dalang ini, kedepannya dia dan Selena bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Harvey sudah tidak sabar untuk segera tiba di Jalan Marina. Mobilnya melaju kencang di dalam kegelapan malam. Puluhan mobil serta ratusan orang yang dikerahkan ke Jalan Marina sudah mengepung seluruh villa itu. Begitu tiba, Harvey bergegas turun dari mobil dan berlari sepanjang jalan. Di udara ada aroma angin laut bercampur aroma tanaman dan bau darah yang menyengat hidung. Selain itu, orang-orang Harvey terlihat di mana-mana. "Bagaimana?" tanya Harvey dengan cemas. Nolan keluar dari kerumunan dan berkata, "Tuan Harvey, saat orang itu terluka, dia melarikan diri dengan melompat ke laut. Kak Alex sudah pergi dengan orang lain untuk mengejarnya." Harvey mengernyit, persiapan mereka kali ini begitu matang, tetapi masih terjadi hal tidak terduga. "Antar aku ke sana." Takdir setiap orang memang berputar, sebelumnya Selena yang terpaksa melompat ke laut. Kali ini orang itu yang melompat ke laut. "Apa kamu melihat wajah orang itu?" tanya Harvey. Nolan mengatupkan bibirnya, ekspresinya sedikit muram dan dia berkata, "Kita sudah salah, Datura bukanlah pria, tapi wanita." "Wanita, benar, entah aku salah lihat atau enggak, tapi menurutku sosok Datura sedikit mirip dengan..." "Mirip siapa, Nona muda?" Harvey terkejut dan bertanya untuk memastikan, "Apa yang kamu katakan?" "Aku enggak mengatakan bahwa dia adalah Nona muda, hanya saja, dari tinggi badan dan bentuk tubuhnya, dia mirip dengan Nona muda." Harvey mengepalkan tangannya dengan erat sampai urat-urat biru terlihat jelas di punggung tangannya. Dia menutup matanya. Di dalam benaknya penuh dengan pemandangan perpisahan terakhir di gunung. Lani berdiri dengan memunggunginya, menyuruhnya untuk menganggap dia tidak memiliki adik perempuan karena dirinya sudah tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Mengapa? Dulu Fanny bersembunyi di sekitarnya, menjadi seorang pembantu untuk melindunginya. Jika memang Lani yang merencanakan semua ini, bagaimana mungkin Fanny ingin membunuhnya juga? Harvey secara insting yakin bahwa tidak mungkin Lani yang melakukan hal ini, tetapi dilihat dari segi motif, Lani ada alasan melakukan hal ini. Lani membenci Selena. Ada kemungkinan Lani juga menjadi membenci dirinya. Apa benaran dia? Di bawah cahaya remang-remang, Harvey memandang ke laut yang jauh. Laut itu seperti monster yang akan menelan segalanya. Hati Harvey saat ini seperti ada sebuah lubang dan terasa hampa. Dia mengira bahwa dalam kejadian ini ada hubungan dengan latar belakang keluarga Selena. Apakah dia salah arah sejak awal dalam penyelidikannya? Di pagi yang cerah ini para pelayan sudah sibuk mengurus pesta ulang tahun Leo. Selena tidak tidur nyenyak semalam, entah karena khawatir tentang Harvey atau mungkin perkataan William membuatnya menjadi tidak tenang. Selain itu, lambungnya terasa sakit sepanjang malam. Dia merasa tidak boleh ditunda lagi, setelah pesta ulang tahun kakek, dia harus melakukan pemeriksaan endoskopi lambung. Karena wajahnya terlihat sedikit lelah dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, dia pun menutupinya dengan riasan. Selena mengecek ponselnya, tidak ada panggilan atau pesan dari Harvey. Hari ini dia juga nggak pulang. Pikirnya dalam hati. Dibandingkan dengan Selena yang merasa khawatir, Elia justru merasa senang. Elia sudah mengenakan gaun ketat, rambut hitamnya diikat ke belakang dan disisipi dengan sebuah jepit bunga anggrek berlian. Elia pada dasarnya memiliki tubuh yang ramping, mengenakan gaun ketat itu membuatnya terlihat semakin anggun, seperti bunga teratal. Tidak akan ada yang tahu bahwa dia adalah ibu dari dua anak yang sudah dewasa. Meskipun Elia tidak mengenakan gaun yang mencolok, Selena merasa penampilan Elia, yang sudah tidak bucin, menang telak. Bab 698. Elia memilih sebuah gaun ketat untuk Selena. Yang dikenakan Elia berwarna hijau tua dan yang dikenakan Selena berwarna putih. Dia juga memadukan kalung mutiara putih dan gelang warisan keluarga Irwin untuk Selena, membuat Selena terlihat sangat menawan. Sedangkan Jessica,
yang menghadiri pesta keluarga Irwin untuk pertama kalinya sebagai nyonya rumah, mengenakan banyak perhiasan, seakan takut orang lain tidak tahu dia kaya raya. Mungkin dia berharap memiliki banyak tangan agar bisa mengenakan lebih banyak perhiasan untuk dipamerkan. Keluarga Irwin belum secara resmi mengumumkan berita tersebut, tetapi kabar tersebut sudah menyebar di kalangan mereka. Setelah ditinggal pergi, Elia beristirahat di keluarga Irwin. Sekarang Leo sudah tua, pasti mengkhawatirkan putranya. Hal ini mengartikan Jessica akan menjadi nyonya rumah. Elia adalah istri yang sah, tetapi setelah bertahun-tahun berjuang, pada akhirnya dia hanya menjadi istri kedua. Elia belum muncul, tetapi sudah banyak makhluk jahat berkumpul di aula. Jessica disanjung orang-orang. Meskipun tidak diakui oleh keluarga Irwin, dia tetap menggunakan statusnya sebagai nyonya Irwin. Dulu banyak orang yang tersenyum ramah di depannya, tetapi mengolok-oloknya di belakang. Semua orang bilang dia hanyalah seorang pelakor yang menjijikkan. Kini pelakor menjadi istri resmi dan hal ini sungguh membuat Jessica bangga. Orang-orang yang sebelumnya meremehkannya kini mengaguminya. Mereka merasa perjuangan Jessica membuahkan hasil. Nyonya Jessica, bagaimana kamu merawat diri? Kamu masih terlihat sangat muda, enggak seperti kamu para wanita parubaya ini yang wajahnya kusam dan keriput. Jessica tertawa sampai tidak bisa menutup mulutnya. Petik 2. Nyonya Rani, kamu terlalu rendah hati dan berlebihan memujiku. Aku hanya menjaga suasana hati, sering berolahraga agar kulitku tetap sehat. Aku nggak suka melakukan perawatan kecantikan medis. Wajah akan terlihat kaku kalau terlalu banyak disuntik. Benar sekali, Nyonya Jessica adalah wanita cantik dari lahir dan wanita tercinta Tuan Naufan. Selama bertahun-tahun, dia tetap setia mencintaimu. Kamu sungguh beruntung, nggak seperti kami yang nggak memiliki cinta, jadi hanya mengandalkan kecantikan medis untuk bertahan hidup. Benar, ku dengar Tuan Naufan sangat menyayangimu. Gaun pesanan khusus yang kamu kenakan ini pasti miliaran. Nyonya Jessica, kamu sungguh malang. Jelas-jelas sudah menikah dengan Tuan Naufan, tapi posisimu malah diambil wanita lain selama bertahun-tahun. Mantan istri Tuan Naufan adalah orang gila. Dia selalu mengancam akan bunuh diri, padahal cinta nggak akan bisa dipaksakan. Hari ini, dia pasti nggak akan hadir di acara seperti ini, kan? Sungguh mengganggu kalau dia datang. Sudah 20 tahun nggak bertemu, nggak tahu sekarang seperti apa. Sepertinya dia nggak akan bisa menandingi Nyonya Jessica sedikit pun. Semakin keras orang-orang mengejek Elia, semakin bangga Jessica. Untuk hari ini, dia telah menunggu dengan sabar selama bertahun-tahun. Menghadapi pujian dari semua orang membuatnya merasa semua yang sudah dia lalui berharga. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang mengejek latar belakang keluarganya dan kelicikannya. Hanya pemenang yang berhak menulis babak baru. Dia akan menjadi objek iri dan dipuja-puja oleh banyak orang. Saat semua orang sedang sibuk bergosip, akhirnya Leo muncul. Leo terlihat sedikit lelah, kemungkinan kurang beristirahat beberapa hari ini dan dia masuk dengan duduk di kursi roda. Di sebelah kiri dan kanan Leo berdiri dua wanita, masing-masing adalah Elia dan Selena. Selena dan Elia memiliki penampilan yang sangat berbeda, tetapi keduanya cantik dengan keunikan masing-masing. Mereka berdua seperti bulan purnama di langit, tergantung tinggi di langit dan membuat orang tidak berani mendekat. Orang-orang yang sebelumnya mengatai Elia sudah menjadi orang gila, satu persatu menjadi bisu. Mereka tidak menyangka Elia masih seperti dalam ingatan mereka. Waktu seakan memihak pada wanita cantik. Selain pesonanya yang berbeda, Elia sangat cantik. Elia dan Selena berdiri berdampingan terlihat seperti kakak adik dengan gaya masing-masing. Semua orang sulit untuk mengalihkan pandangan dari mereka. Di kejauhan, pada saat Naufan dan William menoleh ke belakang, tanpa disengaja pandangan mereka terjatuh ke dua wanita itu dan sorot mata mereka memancarkan kekaguman. Bab 699. Waktu seakan berhenti saat ini.
Tidak disangka ada wanita yang benar-benar cantik sampai sejauh ini. Satu seperti bunga di musim semi, satu seperti bulan di musim gugur. Jari-jari Naufan yang memegang sampannya menjadi tegang. Pada saat ini dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia meragukan dirinya sendiri, apakah wanita itu masih Elia yang dia kenal. Dalam pikirannya, Elia memecahkan banyak barang berulang kali, berteriak keras di tengah reruntuhan atau menangis dan memohon agar dia tidak pergi, serta gambaran menghina dan mencaci maki Jessica. Sekarang Elia tampak angkuh, seperti Dewi yang pandangannya melihat ke seluruh ruangan tanpa berhenti di dirinya. Seolah-olah dirinya dan dia sudah menjadi orang asing. Sorot mata Elia terasa asing. William terpaku menatap wajah Selena. Dari awal dia sudah tahu Selena cantik, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat mengenakan gaun ketat yang sederhana itu, dia tetap terlihat elegan. Bagaikan dewi di atas bulan, dengan dingin memandang bumi dan membangkitkan nafsu pria untuk menaklukkannya. Leo, Elia dan Selena seketika menarik perhatian semua orang di tempat sejak kemunculan mereka. Kondisi Elia sekarang sangat berbeda dengan rumor dia sudah gila. Terutama ketika dia berdiri di samping Leo. Sedangkan Jessica yang mengaku-ngaku merupakan menantu di keluarga ini bahkan tidak bisa berada di dekat Leo sedikit pun. Meskipun Jessica sudah berdandan dengan rapi dan bahkan merawat kulitnya setiap hari, ketika Elia muncul, aura alami seorang putri kaya raya langsung mengalahkannya. Di depan Elia, Jessica seperti patung maneken yang mengenakan pakaian paling mahal dan berbagai hiasan tergantung di tubuhnya. Sekujur tubuhnya terlihat sangat ramai. Ketika melihat Leo muncul, semua orang langsung diam. Jessica tentu menyadari Naufan yang terkejut ketika melihat kecantikan Elia itu. Hal ini membuatnya menggertakkan gigi dengan kuat. Untuk membuat semua orang mengerti bahwa dia adalah tokoh utama di pesta ini, Jessica mengangkat gaunnya dan berjalan menuju Leo. Dia tersenyum manis dan berkata, "Ayah, kenapa nggak memanggilku untuk menjemput ayah?" Dalam sekejap, dia berjalan ke belakang kursi roda dan dengan tenang mendorong Elia untuk menunjukkan kedudukannya di keluarga Irwin. Elia mengutuk dalam hatinya, dasar capar. Sepertinya Jessica menunggu Elia marah, lalu menghinanya di depan umum sehingga dia bisa menunjukkan sifat lemahnya dan mendapatkan simpati orang-orang. Dia selalu senang dengan adegan seperti ini. Sayangnya, Elia sekarang bahkan tidak mau meliriknya sejenak. Jessica ingin pura-pura menjadi menantu yang berbakti, sedangkan Elia ingin menikmati ketenangan. Oleh karena itu, Elia berbalik dan pergi tanpa peduli sedikit pun. Karena Harvey belum muncul, ekspresi Leo terlihat masam. Jessica berpikir dia sudah menang dan menjadi bersemangat bersikap terlihat ramah. Mendengar ucapan Jessica hanya membuat Selena merinding dan lambung semakin sakit. Dia membisikkan sesuatu di telinga kakek dan kakek mengangguk dengan ramah sambil berkata, "Baiklah, pergilah makan sedikit, kamu terlalu kurus." Selena mengangguk, lalu pergi ke area makanan di depan mata semua orang, meninggalkan Jessica sendirian memainkan dramanya sendiri. Meskipun begitu, Jessica tetap merasa senang dan yakin bahwa posisinya di keluarga Irwin tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Dia sudah merencanakan bahwa setelah pesta ini selesai, dia akan mengusir Elia keluar dari rumah ini. Menghilangkan pengganggu terbesarnya, Selena mengambil makanan dan duduk di sofa. Meskipun dia sudah makan obat penghilang rasa sakit sebelumnya dan awalnya obat itu sangat membantu, sekarang dia menyadari bahwa obat tersebut sudah tidak begitu efektif. Rasa sakitnya membuatnya sedikit mengerang dan dia menggunakan air hangat untuk meredakan sedikit rasa sakit itu. "Kak Selena, melihat ekspresimu, sepertinya kamu nggak baik-baik saja, ada apa denganmu?" Bersambung ke bab 700. Terima kasih.